Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dinas Pendidikan Kota Batu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru Sekolah Sekota Batu, para Kepala Sekolah Sekota Batu, tokoh-tokoh pendidikan Kota Batu, dan siswa-siswi sekolah Sekota Batu. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Kota Batu dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, tepatnya pada tanggal 2 Mei. Berbicara tentang pendidikan, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang sangat besar dan mendasar. Kami katakan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang besar dan mendasar sebab menyangkut masalah kualitas bangsa. Sebab pendidikan berarti mempersiapkan kader-kader bangsa. Siapakah yang sanggup meneruskan cita-cita bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 31 ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Disinilah letak pentingnya pendidikan dan pengajaran bagi suatu bangsa. Para hadirin, berbicara tentang pendidikan, tidak akan lepas dari tokoh pendidikan nasional, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Dr. Ki Hajar Dewantoro. Dan konsep dasar bagi seorang pendidikan menurut beliau ialah ada 3 kalimat bahasa Jawa dari Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Kalimat yang kedua, ing madyo mangun karso. Dan yang ketiga, tutwuri handayani. Kalimat ing ngarso sung tulodo artinya seorang pemimpin dengan sikap dan perbuatannya harus mampu menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dalam bahasa Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan surat Al-Mumtahanah ayat 4 adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya ikutlah yang baik. Kalimat berikutnya ing madyo mangun karso yang artinya seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus dapat membangkitkan orang-orang yang dipimpinnya. Semangat mau dan mampu untuk berkarya. Kalau ini kita cari dalam Al-Quran, insya Allah artinya tidak jauh dengan firman-Nya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Katakanlah beramallah kamu sekalian, maka Allah dan Rasulnya akan melihatnya. Kalimat berikutnya adalah tutwuri handayani. Artinya, seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Hal ini dalam Islam dijabarkan dalam sholat berjamaah ialah imam. Seorang imam ada sebagai pemimpin, bagaimanapun harus bertanggung jawab terhadap makmumnya. Kalau jamaahnya bagus, imamnya mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya,
Jika jamaahnya jelek, karena sebelum sholat, imam tidak mengatur makmumnya, dia pun harus bertanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang artinya kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu harus bertanggung jawab atas orang-orang yang kamu pimpin. Hadis riwayat Muslim. Itulah profil guru atau pemimpin yang baik menurut almarhum Dr. Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh, sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia. Para hadirin, kita akui bersama bahwa bagaimanapun baiknya seorang guru jika tidak ada partisipasi aktif dari murid dan wali murid. Tentu saja pelaksanaan pendidikan tidak dapat berjalan dan berhasil seperti yang kita harapkan bersama. Maka dari itu, kepada para hadirin, kami harapkan untuk ikut mendorong, mengawasi, dan membimbing putra-putrinya untuk rajin belajar. Karena bagaimanapun, di rumah waktunya lebih banyak daripada di sekolah. Kemudian, kepada siswa-siswi, kami ingatkan bahwa masa depanmu sangat ditentukan oleh bagaimana kamu belajar sekarang. Belajar ilmu, belajar berkarya, belajar bermasyarakat, belajar berwira swasta, dan lain-lain. Yang itu semua nanti bermanfaat untuk adik-adik, pelajar, maupun masyarakat. Lakukan sedini mungkin. Jika adik-adik sudah menjadi orang yang pandai, tentu saja masalah rezeki dan jodoh insya Allah mencari adik-adik. Tetapi kalau orang bodoh, jodoh ataupun rezeki yang dicari justru lari, bahkan sulit untuk ditemukan. Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu mengembangkan semangat pendidikan sesuai dengan agama dan bangsa. Demikian pidato yang saya sampaikan. Segala kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan milik kami. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.